Oke Mas, saya mau menjelaskan ini Mas, yang penting sekali ini. Oke Mas, masalah ini Mas ya, masalah konstanta regresi yang bernilai negatif. Oh ya, sebelumnya saya minta maaf Mas, tadi yang penjelasan sebelumnya tadi masalah output regresi ln itu saya salah buka Mas, file lain pula yang saya buka kan. Jadi file asli yang barusan saya olah tadi ini ya Mas. Jadi file regresi dari data ln itu f-nya signifikansinya 0,00, jadi sangat kuat. Cuman ada pengaruh di sini Mas, di konstantanya jadi negatif, dan yang lebih bagus adalah di variabel kedua x2 nya jadi positif, walaupun tetap tidak ada pengaruhnya karena ini sig-nya lebih besar dari 0,05 gitu kan. Kemudian yang berubah lagi ini besaran dari X1 dan X2 ini signifikansinya agak berkurang Mas. Tadi kan ini kalau nggak salah X1 atau X2 nilainya 0,00 atau sangat sempurna sekali, kalau nggak salah X3. Kemudian X1 nya jadi nggak sebesar ini, tapi nggak apa-apa, penurunannya kecil dan kesimpulannya tetap sama, tetap ada pengaruh pada variabel X1 dan X3. Kemudian kelebihannya, kalau kita pakai data ln ini Mas, regresi ln itu konstantanya negatif, tapi variabel x1, x2, x3 nya positif. Jadi saran saya Mas, kalau tadi saya sarankan supaya Mas tetap regresinya tetap pakai data yang sebelumnya, yaitu rekayasa x1 dan x3, maka sekarang saya sarankan Mas pakai data ln aja semua Mas, baik uji autokorelasi, uji normalitas maupun uji regresi ini Mas. Kalau autokorelasi itu kemarin yang saya autokorelasikan udah salah data ini Mas, bukan data LN, tapi data rekayasa X1 dan X3. Biar aja lah autokorelasi, kita anggap selesai aja Mas. Jadi ini yang paling penting saya menjelaskan ini Mas, sampean harus pandai-pandai menjelaskan ke dosen ya kan, masalah besaran konstanta yang negatif ini Mas, negatif 0,115. Ini kalau dosennya salah paham lagi dan sampai nggak pandai menjelaskan, takutnya nanti ini suruh berubah lagi ya kan, karena konstanta negatif. Kalau konstanta yang negatif seperti kemarin, nah ini kan, ini yang data murni negatif di X3, yang data rekayasa negatif di X2. Nah, kalau ini bisa dipermasalahkan, kenapa variabel-variabelnya bernilai berpengaruh negatif, padahal menurut teori sesuai dengan hipotesis kita terdapat pengaruh yang positif signifikan antara semua variabel X dengan variabel Y gitu Mas. Jadi kalau ini negatif itu akan ada masalah, memang betul, nanti sampai dikejar sama penguji. Kalau ada ketentuannya Mas. Yang bermasalah di sini konstanta regresi variabel nih Mas. Kalau negatif bermasalah kalau ininya lebih kecil dari 0,05 dan t-nya ini lebih besar dari t-tabel, itu baru bermasalah. Kalau di sini kan ini signifikansinya lebih besar dari 0,05 dan t-tabelnya lebih kecil dari t-hitungnya lebih kecil dari t-tabel, artinya tidak signifikan. Jadi ini mau negatif mau positif itu tidak ada pengaruh, tidak bermasalah. Cuman cara membacanya aja mungkin begini. Kenapa menjelaskannya begini Mas? Kenapa ini negatif? Ini negatif karena ada kasus-kasus tertentu suatu perusahaan itu yang berukuran besar itu malah nilai perusahaannya makin menurun, makin kecil. Jadi ini antara ukuran perusahaan size dengan Tobinki ini, dengan Tobinki nilai perusahaan itu berbalik. Tapi kan cuma kasus, tidak semuanya. Saya sebut kasus, kenapa? Karena di sini tidak signifikan. Kalau di sini signifikan berarti bukan kasus lagi, berarti udah berlaku untuk umum, untuk populasi. Karena di sini tidak signifikan atau lebih besar dari 0,5, maka ini disebut kasus. Kalau cuma kasus apapun boleh terjadi, tidak harus teori, karena namanya kasus itu kan menyalahi teori. Kalau tidak menyalahi teori bukan kasus ya. Jadi ini untuk kasus, ini kan kasus perusahaan, dia semakin besar ukurannya akan semakin kecil nilai perusahaannya, bukan kasus. Cuman kita lupakan yang ini Mas, karena
kita nggak pakai data ini mas ya, ini data rekayasa X1 dan X3. Yang kita pakai adalah data LN aja mas, yang barusan kita olah ya kan. Ini data LN kita itu kan saya sebutkan F, pengaruh F nya atau simultannya 0,00, sangat kuat sekali. Kemudian semua variabel bebasnya semuanya berpengaruh, yang tadinya variabel size negatif sekarang jadi positif, walaupun masih tetap sama, tidak signifikan. Tapi di sini yang perlu jadi perhatian adalah konstanta jadi negatif 115 jadi negatif, jadi sampai harus banding 100%. Jangan sampai ini jadi masalah. Soalnya begini, banyak kejadian di mana-mana itu dosen tidak bisa menerima konstanta negatif kalau dia hipotesisnya positif, gitu ya. Kita kan hipotesisnya semua variabel X berpengaruh positif signifikan terhadap variabel Y. Tiba-tiba pas pengolahan data konstantanya negatif. Jadi saya katakan itu tidak masalah, bahkan cenderung bahkan itu mendukung dari teori atau hipotesis kita. Ini mendukung. Nanti saya jelaskan sebentar lagi. Kecuali ini variabel ini bernilai negatif, dan itu pun bagi yang signifikan, yang di bawah 0,05. Kalau dia tidak signifikan jadi tidak masalah. Itu mas. Jadi kalau negatif di sini baru bermasalah mas ya. Ini kan bertanda negatif kan konstanta. Jadi begini penjelasannya mas. Konstanta negatif ini semakin besar negatifnya itu akan semakin mendukung hipotesis positif. Jadi hipotesis positif yang menyatakan terdapat pengaruh positif signifikan variabel X terhadap variabel Y ini akan diuntungkan dengan konstanta yang bernilai negatif, semakin besar semakin bagus. Artinya apa? Variabel Y tanpa variabel X itu akan sangat kecil sekali, dan saking kecilnya akan negatif. Dalam kasus punya kita ini kecilnya adalah besar negatif 0,115, jadi udah melewati titik 0 gitu kan. Saking kecilnya melewati ke kiri sampai pada digit 0,115 gitu kan. Kalau tidak ada variabel X1, X2 dan X3, artinya kalau variabel X1, X2 dan X3 itu cuma 0 apa indeksnya gitu kan. Jadi variabelnya akan menderita, bukan 0 lagi tapi negatif. Sebaliknya apabila variabel Y ini ya kan, nah ini contohnya yang 0 tadi mas ya, ini contohnya. Andaikan kita kan ini 0, kita lihat 0 X1, X2, X3 0, maka hasilnya adalah konstanta itu sendiri ya kan. Y sama dengan konstanta kita negatif 0,115. Artinya Y akan sangat menderita, bukan hanya cuma nilainya 0, tapi nilainya akan lebih kecil dari 0, yaitu dalam hal ini punya kita 0,115, artinya lebih kurang lagi dari 0, itu tanpa Y. Tapi seandainya X ini bernilai sempurna atau nilai indeksnya 1 semua, maka ini akan sangat besar sekali. Berarti negatif 0,15 akan dinetralkan oleh 0,447 kali 1, dinetralkan oleh 0,186 kali 1, dinetralkan oleh 0,82 tambah 1, dan akhirnya akan positif dan akan besar kalau untuk X nya 1. Jadi ada pengaruh positif signifikan di sini baru betul kalau kita pakai tabel ini. Tapi kalau kita pakai tabel ini, dia akan hancur lagi, akan berbanding terbalik, tidak masuk akal, tidak logis. Itu sampai harus dosen sampean. Jadi gitu. Jadi maknanya ini dia, Y tanpa X1, X2 dan X3 akan bernilai sangat kecil sekali, yaitu sampai minus dalam kasus punya kita. Sebaliknya Y dengan X1, X2 dan X3 akan bernilai sangat besar sekali atau sebanding dengan besar X, artinya berpengaruh signifikan yang positif. Semakin besar X maka Y akan semakin besar pula, dan sebaliknya semakin kecil X maka Y akan semakin kecil pula, saking kecilnya sampai negatif. Jadi ini sesuai dengan teori kita gitu mas, teori dengan hipotesis yang kita ajukan bahwa secara simultan maupun secara parsial variabel X kita berpengaruh positif signifikan terhadap variabel Y. Oke gitu aja. Nanti tolong jelaskan dosen, jangan sampai ini nanti disuruh merubah gara-gara dosennya kurang paham atau salah paham, nanti kita yang repot mas, nanti sampai repot di depan penguji gitu, skripsi sampai jadi salah. Oke, terima kasih mas.